berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama saudara dalam program Rise and God malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah melakukan banyak aktivitas setiap hari, seringkali di malam hari kita menjadi letih lesu, kita menjadi berbeban berat, kita tidak bisa beristirahat dengan baik. Oleh hal itu, yang terbaik yang harus kita lakukan adalah kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan, hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi tenang. Karena Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan akan Tuhan berikan pada saat kita menghampiri Dia. Apapun hal yang membuat saudara berbeban berat, apa yang membuat jiwamu letih, lesu, saudara merasa tidak nyaman untuk istirahat. Tetapi percayalah, kalau hadirat Tuhan memenuhi hidupmu, memenuhi hatimu, engkau akan memiliki kelegaan, engkau bisa beristirahat dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus setiap kami beroleh anugerah yang begitu luar biasa. Kami boleh datang kepadamu Bapa, kami membawa segala pergumulan kami, Tuhan begitu peduli dan Tuhan ingin menolong. Saat ini Engkau mengerti semua pergumulan hidup kami semua, hal-hal yang membuat jiwa kami tertekan, yang membuat hidup kami berbeban berat. Kami bawa kepadamu Bapa, karena kami sangat percaya janji-Mu bahwa dalam hadirat Tuhan kami akan mendapatkan kelegaan. Jiwa kami menjadi tenang, pikiran kami menjadi tenang. Kami akan bisa istirahat dengan baik saat ini. Bukan karena masalah kami sudah selesai, tetapi Tuhan yang menguatkan hati kami, Tuhan yang memberi kami kekuatan secara rohani untuk menanggung segala perkara tanpa perlu merasa tertekan lagi. Ada sukacita, bahkan kuasa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik, mengubah situasi masalah itu menjadi kesempatan kami diberkati oleh Tuhan. Kami bawa juga korban syukur kami di hadapan-Mu, mengingat semua hal baik, mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa kami alami. Kami persembahkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau layak menerima yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, sebab Kau layak disembah. Kami takkan menyerah, apapun kondisi kami, apapun situasi kami. Kami percaya Kau menuntun hidup kami. Kami percaya Kau merangkul, mengasihi kami Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Yesus, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ketika menghadapi situasi sulit, menghadapi masalah yang sangat berat, ada sebagian orang Kristen itu menjadi masa di mana imannya mengalami goncangan. Dia mengalami krisis rohani yang berat. Akibatnya tidak hanya berkeluh kesah, tidak hanya bersungut-sungut, bahkan ada orang yang menjadi kecewa, bahkan ada juga sampai memutuskan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus waspada. Setiap situasi sulit harus menyikapi dengan cara yang benar. Sebelum kita sharing lebih lanjut tentang hal ini, kita akan mendengarkan dahulu cerita di kehidupan sehari-hari kita. Kadang-kadang hal itu memang nyata. Masalah itu bisa mengguncangkan iman orang dan itu menjadi krisis rohani dalam hidupnya. Siapa yang mau cerita? Saya, Pak. Ya. 3 bulan yang lalu saya dapat kabar dari abang saya. Dia kena infeksi paru-paru. Padahal kita 3 laki-laki ya, puji Tuhan nggak ada ngerokok, minuman atau apapun gitu. Dan dia kena infeksi paru-paru itu dan bersyukurnya sih bersyukurnya juga belum bocor, tapi sudah infeksi. Dan dia awalnya merasakan sesak nafas, demam tinggi, terus pusing. Terus dia ke rumah sakit, dirujuklah dia ke rumah sakit lumayan besar di tempat dia sekarang. Diagnosanya infeksi paru-paru. Dan saya bilang, kok bisa? Kenapa? Dia bilang, nggak tahu, aku juga nggak tahu gitu. Nah, nggak apa-apa,
pokoknya berobat aja. Apa kata dokter turutin gitu. Dan memang di perusahaannya itu dia kan bagian gudang ya Pak. Mungkin debu dan teman-temannya kerja juga ngerokok. Jadi dia kena perokok pasif ya, yang namanya. Nah, saya sempat tanya tuh Pak, tapi benar kamu nggak ngerokok? Enggak, aku kan kamu tahu sendiri gitu. Kita doa, kita berdoa, dan dia bilang, aku kecewa nih sama Tuhan nih gitu. Kenapa gitu? Saya juga sedih dengarnya, kok kenapa dia merasa kecewa sama Tuhan. Kan saya nggak pernah ngerokok, saya nggak pernah begadang, saya nggak pernah hal yang dilakukan orang-orang yang di luar sana saya belum pernah ngelakuin. Kenapa saya tiba-tiba kena infeksi paru-paru? Kan infeksi paru-paru itu identik dengan begadang, minuman keras, merokok gitu. Terus saya bilang, iya nggak boleh dong. Jangan ngomong begitu, nanti Tuhan dengar loh, dia juga kecewa sama kamu, aku gitu. Iya, kenapa harus saya gitu? Karena kan anak-anakku masih kecil gitu. Ini saya juga sedih sih Pak, karena di samping dia sebagai pengganti bapak kami gitu kan, karena dia anak paling besar laki-laki. Saya juga takut kalau dia nanti dipanggil Tuhan gitu. Anak-anaknya masih kecil, terus hanya dia tulang punggung di keluarganya. Kakek ipar saya itu nggak kerja karena mengurus anak-anaknya masih kecil. Saya bilang, aduh sama siapa ya? Dan puji Tuhannya saya ngobrol sama, boleh sebut ya, Ibu Mida gitu. Dan Ibu Mida, puji Tuhan dia sering nelfon, sharing sama Ibu Mida juga. Dan sekarang dia lagi tahap pemulihan. Cuman akhirnya karena dia juga jarang masuk dan dia di PHK. Di PHK ternyata tanpa pesangon karena sebenarnya dia sudah permanen di perusahaan itu. Cuman dia masih 3 tahun dan akhirnya cuman dikasih uang terima kasih atau uang apa gitu. Cuman dikasih 15 juta. Saya bilang, gak usah takut, burung di udara aja dipelihara Tuhan kok, masa manusia ciptaannya gak dipelihara gitu. Tapi di samping itu walaupun saya menguatkan, saya juga takut juga gitu, karena umurnya sudah lumayan, 42 tahun. Itu sih Pak, jadi sempat dia ngomong dia kecewa sama Tuhan. Itu sih, tapi sekarang saya lagi bergumul juga untuk mendoakan dia supaya dia tetap kuat. Itu sih Pak. Ya, itu namanya krisis iman tuh, krisis rohani terjadi. Karena dalam keadaan yang seperti itu merasa saya nggak lakukan ini, saya nggak lakukan ini, kok ini terjadi dengan saya gitu. Jadi akibat apa? Cuma memang hidup ini kan sebuah misteri, apalagi sakit penyakit orang dari penyebabnya apa gitu. Tetapi ada penyebab-penyebab lain yang kadang-kadang tidak diketahui. Di Alkitab ada sebuah kisah yang sangat menarik. Orang yang mengalami krisis iman, secara rohani dia mengalami krisis, padahal dia seorang nabi Allah yang begitu luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Itu juga mengalaminya. Berarti dari sini kita nanti akan belajar sisi manusiawi kita kadang-kadang bisa mengalami krisis rohani seperti ini. Tetapi bagaimana menyelesaikannya? Bisa terjadi dengan siapa saja, tetapi menyelesaikannya itu lebih penting. Ini yang akan kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas. Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 35 itu kisahnya. Tetapi kita lihat aja sebagian dari ayatnya ya. Ayat 18 dan 19 kita baca. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata,
Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis pada masa itu sedang dipenjara. Ada kemungkinan akan dihukum mati. Bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia melanggar secara hukum yang berlaku pada masa itu. Tidak, karena kecemburuan, karena kebencian orang-orang atas pelayanan yang dia lakukan. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu pesan utamanya adalah pentingnya pertobatan. Di mana-mana dia berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia dengan berani sekali menegur para pemimpin negara, para aparat, para imam, orang-orang yang melayani di Bait Allah. Kalau ada kesalahan dia akan nyatakan, dia beritakan firman Tuhan dengan sangat berani sekali. Oleh sebab itu ada tokoh-tokoh ini yang membenci dia, berharap dia segera disingkirkan. Kemudian dia ditangkap di penjara. Berarti dia alami situasi yang sangat menakutkan, berat. Apakah dia salah? Tidak. Tidak, dia tidak lakukan kesalahan, tetapi mengalami penderitaan. Ini yang dialami dalam konteks hidup kita hari-hari kan juga seperti itu. Kita belajar setia kepada Tuhan. Kita belajar mengasihi Tuhan. Kita belajar melakukan firman Tuhan. Walaupun mungkin masih tahap belajar, masih gagal, masih jatuh bangun. Tetapi kita coba melakukannya dengan sebaik-baiknya kita bisa lakukan. Tetapi kenapa kita mengalami situasi buruk? Mengapa kita mengalami masalah yang begitu berat? Ini jadi pergumulan banyak orang nih. Yohanes Pembaptis saja mengalaminya. Jadi kalau itu abangnya Mane bisa dimaklumi. Tetapi dimaklumi dalam arti bisa dipahami. Tetapi tidak boleh dalam kondisi seperti itu terus. Harus mulai meningkat. Karena Tuhan ingin kita menang atas semua pergumulan-pergumulan ini. Kita tidak gagal dalam perjalanan kita. Nah, berarti bagaimana Pak waktu Yohanes mengalami supaya dia mengalami kebebasan dalam kebimbangan imannya dia itu Pak? Tadi dari ayat yang kita baca tadi, dari situ kita dapat prinsip yang pertama itu tentang pentingnya mengkonfirmasi sebuah situasi, sebuah masalah itu dengan Tuhan. Yohanes Pembaptis kan ada dalam penjara. Dia mulai ragu nih, benar tidak ya pelayanan saya ini? Kemana-mana dia serukan pentingnya pertobatan, kerajaan Allah sudah dekat, karena itu waktu di mana Sang Mesias akan datang, memulai misi penyelamatannya. Dan dia sudah proklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias itu. Yesus Kristus adalah Juru Selamat itu. Tetapi ketika dia dalam situasi yang menakutkan seperti itu, ternyata dia alami krisis. Benar tidak ya bahwa Yesus itu Juru Selamat? Benar tidak ya yang aku beritakan? Dia agak terganggu hatinya. Ketika dia alami itu, dia berkata kepada murid-muridnya yang mengunjungi dia di tahanan, kamu tanya ya kepada Yesus ya, benar tidak bahwa Yesus itu Juru Selamat? Yesus itu Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Artinya apa? Dia tidak mau galau dengan hatinya sendiri. Dia tidak mau risau dengan pergumulan batinnya sendiri. Dia tidak mau dikuasai konflik rohani dalam hatinya. Dia konfirmasi kepada Tuhan. Konfirmasi kepada Tuhan bisa lewat doa, bisa minta didoakan oleh orang lain, bisa juga kita sharing dengan orang lain yang akan mengarahkan kita kepada Tuhan, pada kebenaran Tuhan. Abangnya Mane sharing dengan Mane, dan dia jujur, aku kecewa dengan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Oke, itu manusiawi sekali, tetapi tidak boleh berhenti pada kekecewaan. Mane yang mendengar karena sama-sama mengasihi Tuhan, karena sama-sama hidup setia kepada Tuhan, kan menguatkan, memberi dorongan kepada dia supaya dia tidak terus kecewa. Lalu pasti ada kata-kata yang menyatakan kebenaran Tuhan dilakukan. Itu bagus. Kemudian ada lagi tadi Bumida yang disebut tadi kan salah satu pendoa
syafaat di gereja, itu juga menguatkan hatinya, itu sangat baik. Itu langkah-langkah mengkonfirmasi situasi itu dengan Tuhan. Lewat doa, lewat saudara seiman, lewat pembimbing rohani, lewat hamba Tuhan, dikonfirmasi, jangan galau sendiri. Ada banyak orang dalam krisis kemudian gagal betul. Dia tinggalkan Tuhan, dia kecewa berat dengan Tuhan. Bahkan akhirnya dalam kekecewaannya dia bisa saja akhirnya sengaja melakukan yang dia tahu Tuhan tidak suka. Atau kalau toh dia akhirnya pindah iman, setelah itu dia akan bicara yang selalu buruk, selalu menyerang kekristenan. Karena dia lari, bisa jadi kecewa. Dia kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan apa yang terjadi itu yang dia lakukan. Harusnya konfirmasi dengan Tuhan. Benar tidak yang saya lakukan ini sudah ada di jalan Tuhan enggak? Dalam kehendak Tuhan. Pemahaman saya tentang hal ini benar enggak? Apa maksud Tuhan? Itu harus dilakukan. Kalau tidak, gagal kita. Makanya jadi orang Kristen harus punya teman bertumbuh. Sebagai orang Kristen kita mesti punya komunitas pendukung kita untuk bisa bertumbuh, untuk bisa melewati pergumulan-pergumulan kita. Jangan jadi orang Kristen individual, sendirian, lalu berkata, dengan Tuhan kan urusan pribadi, aku tidak butuh orang lain, yang penting hatiku dengan Tuhan itu beres. Tidak bisa, ketika kita alami guncangan iman yang berat, kita tidak bisa bertahan kalau menjalani hidup itu sendirian. Karena Tuhan merancang kita untuk bertumbuh bersama dengan yang lain. Bahkan ilmu sosial pun kan berkata manusia itu makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri. Dan memang Tuhan merancangnya seperti itu. Itu bagian dari proses untuk melewati berbagai hambatan, berbagai situasi sulit. Jadi konfirmasikan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Benar enggak Tuhan? Apa yang sebenarnya terjadi ya Tuhan? Apa mau Tuhan? Ketika murid-murid berjumpa dengan Yesus, tadi kan langsung berkata kepada Yesus, benar tidak? Apakah engkau datang itu, yang akan datang itu haruskah kami menanti yang lain? Ayat 21, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ketika mendengar pertanyaan murid Yesus, Yesus tidak berkata begini, ya benar, akulah dia. Tetapi Yesus berkata, katakan kepada Yohanes, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Para nabi pasti tahu, salah satu tanda Sang Mesias datang, dia melakukan mujizat. Dia melakukan banyak keajaiban. Di sini Yesus ingin mengingatkan Yohanes Pembaptis. Ini tanda-tandanya. Dengan tanda-tanda itu, Yohanes langsung mengerti, oh iya, berarti Yesus memang Sang Mesias. Jadi saudara-saudara, kita harus mengingat siapa Yesus dan apa yang dikerjakan. Kalau kita sedang mengalami krisis iman, saudara justru lebih fokus untuk baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah atau mengajar, dan coba perhatikan siapa Yesus dan apa yang sudah dikerjakan. Setelah itu coba konfirmasi juga dengan hidup kita atau hidup orang-orang sekitar kita. Bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidupku di masa-masa yang lalu. Apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup orang-orang di sekitarku. Ingat kesaksian dari orang-orang yang kita kenal. Bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka. Bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Atau bahkan di dalam hidup kita.
Ketika kita mengingat kembali karya Tuhan dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang yang kita kenal, itu akan kembali menumbuhkan iman kita. Kalau kita pelajari Keluaran, kemudian Bilangan, Ulangan, kita tahu ketika umat Israel mulai mengeluh bersungut-sungut, Tuhan selalu berkata kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, akulah Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Akulah Tuhan yang sudah membelah lautan. Akulah Tuhan yang sudah memelihara hidup mereka dengan mana. Akulah Tuhan yang menyertai peperangan-peperangan mereka. Mengingat apa yang pernah dilakukan Tuhan kepada kita, itu akan menumbuhkan iman kita kembali, menyegarkan ingatan kita tentang Tuhan yang mengasihi kita, tentang Tuhan yang begitu berkuasa untuk menolong kita. Maka kalau iman kita sudah mulai kembali bertumbuh, pengharapan kita mulai kembali bertumbuh, pikiran kita mulai dipenuhi dengan pekerjaan Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, kita melihat masalah jadi lebih ringan. Kita akan mengalami kebebasan secara rohani dulu. Sebelum masalahnya bebas, sebelum masalahnya selesai, kita sudah menang dulu secara batin. Kita sudah menang dulu secara pikiran. Kita sudah menang dulu secara perasaan. Karena kita konfirmasi kepada Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mengingat karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang sekitar kita. Jangan malah ketika saudara sedang mengalami krisis rohani seperti ini, bawaannya hanya bersungut-sungut, mengeluh saja, membicarakan hal-hal yang negatif tentang bosmu, tentang pendetamu, tentang keluargamu, tentang usahamu. Hanya bicara hal-hal yang buruk, hal-hal negatif, imanmu tambah padam. Tetapi bicaralah tentang perbuatan-perbuatan gagah perkasa, perbuatan luar biasa Tuhan dalam hidupmu. Itu akan membangun iman kita. Apakah otomatis bisa kita lakukan? Tentu tidak semudah itu. Tetapi bagi orang yang mau mempraktikkan firman Tuhan akan mengalami kemerdekaan, akan mengalami kebebasan. Jadi apa yang membuat saudara mengalami krisis iman hari ini? Apa yang membuat saudara mengalami krisis rohani saat ini? Sehingga saudara menjadi kecewa dengan Tuhan, saudara mulai meragukan firman Tuhan, saudara mulai tidak bergairah lagi untuk mengikut Tuhan, saudara mulai berpikir kelain hati, meninggalkan Tuhan Yesus. Apapun kondisinya, jangan kalah, jangan menyerah. Konfirmasi kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, sharing dengan saudara seiman untuk didoakan, supaya mereka juga menolongmu untuk bisa mengerti apa maksud Tuhan di balik masalah yang sedang saudara hadapi, dan ingat apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Peristiwa-peristiwa ajaib yang Dia pernah kerjakan. Dia Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Itu Tuhan yang mengasihimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau mengerti, Engkau melihat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami krisis iman. Tidak mudah kehidupan yang mereka jalani. Ada yang mengalami kehancuran rumah tangga yang begitu berat, yang sangat menyakitkan. Sehingga mereka mulai mempertanyakan, di mana Tuhan ketika aku alami situasi berat dalam rumah tanggaku. Ada yang mengalami kebangkrutan, ada yang mengalami kesulitan keuangan yang begitu berat, terbelit dengan hutang yang begitu sulit untuk diatasi. Mereka menjadi frustasi, mereka mengalami krisis iman, dan mereka mungkin juga mempertanyakan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Ada yang sedang terbaring sakit, dan mereka begitu ketakutan bahwa penyakit ini akan mendatangkan kematian dalam hidup mereka. Sementara ada orang-orang yang Dia kasihi, yang membutuhkan kehadirannya. Dan hati mereka mulai kecewa dan mereka mempertanyakan, di mana Tuhan, kenapa aku menjadi sakit? Sebab apapun yang membuat
saudara-saudara kami ini mengalami tawar hati, membuat mereka mengalami krisis iman. Mereka mulai mempertanyakan kasih setia Tuhan, mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kiranya firman Tuhan hari ini membebaskan hati mereka. Yang perlu mereka lakukan bukan terus berkeluh kesah. Yang perlu mereka lakukan bukan terus terpuruk dengan situasi sulit, tetapi mereka perlu konfirmasi dengan Tuhan. Mereka butuh teman untuk sharing. Mereka butuh teman untuk mendoakan mereka, untuk menguatkan mereka. Biarlah mereka mau terbuka terhadap pembimbing rohaninya, terhadap sahabat rohaninya. Mereka mau terbuka tentang masalahnya, tentang perasaannya. Kami sangat percaya begitu mereka terbuka, maka itu langkah awal di mana Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan ingatkan kembali semua karyamu yang ajaib dalam hidup mereka. Betapa Tuhan sudah berulang-ulang menyembuhkan mereka. Bukankah Tuhan sudah berulang-ulang menolong mereka mencukupi kebutuhan keuangan mereka? Bukankah Tuhan sudah berulang-ulang membuka jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi? Ada keajaiban, ada mujizat yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup mereka. Ingatkan kembali di hati, di pikiran saudara-saudara kami, supaya iman mereka kembali ditumbuhkan, supaya pengharapan mereka mulai bersinar kembali, supaya pikiran mereka tidak fokus pada masalah yang mereka hadapi, tetapi dipenuhi ingatan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam hidup mereka di masa-masa yang lalu, yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mereka kenal selama ini. Tuhan ubahkan hati mereka dan jamah hati mereka Tuhan. Semua ketawaran hati, semua kekecewaan, semua kesedihan, semua ketakutan, semua kecemasan, Roh Kudus jamah, Roh Kudus angkat itu dan gantikan dengan iman, dengan pengharapan, dengan damai sejahtera. Sehingga saudara-saudara kami ini akhirnya kembali memiliki hati yang bersukacita, memiliki hati yang berpengharapan, kembali bersemangat untuk percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan bekerja dengan caramu yang ajaib memulihkan setiap saudara-saudara yang sedang mengalami keterpurukan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang ajaib terjadi atas hidup mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah apapun keadaan yang sedang saudara alami. Ingat semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu di masa-masa yang lalu. Dia Tuhan yang sama, yang tetap peduli dan siap untuk menolongmu dengan caranya yang penuh dengan kuasa. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa karena saudara saat ini masih terbaring sakit, saudara sedang dalam pergumulan apapun, silakan menuliskan di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup untuk menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku mengasihi